Tapi hari ini gue nggak bakalan ngobrol bareng anak basket, jadi lebih ngobrol bareng istri anak basket. Hari ini gue mau menyatakan statement gue bahwa gue baru aja kena COVID, terpapar COVID. Jadi mungkin gue bawa tanggalan. Jadi gue harus mengingat nih sebenarnya, ini sharing aja sih sebenarnya buat teman-teman di luar sana. Ada yang sangat gue sedihkan adalah ada yang tidak percaya dengan COVID, bahwa dibilang ini adalah cuman flu biasa, dan itu hanya gimana cara kita merubah mindset pola pikir kita agar kita bisa tetap sehat. Menarik sih ilmu untuk mengobati. Trust me, ini bukan flu, ini COVID beneran. Di situ beda kastanya flu sama COVID. Nah, di sini kalau buat baru kemarin ya, tanggal 7 Juli. Juli baru aku dibilang negatif ya. Hasil PCR-nya, ada hasil PCR-nya di sini, nanti bisa gue kasih lihat. Satu rumah, men. Waktu tanggal 19 Sabtu Juni tanggal 19 itu, waktu itu gue sama bini gue ke lapangan basket AM di sektor 2 malam waktu itu. Dan gue malam itu pengen ngerekam sebuah pertandingan di mana malam itu AM-nya mati lampu. Mati lampu, guys. Jadi ada salah satu gardu listriknya meleduk. Wow, ini spooky juga ya. Tanggal 19 malam itu harusnya ada pertandingan Immortal melawan Predator dari Bogor. Cuman nggak jadi, satu mati lampu saat itu karena ada gardu listriknya yang meledak atau apalah. Malam itu gelap gulita, gue tapi tetap datang sama anak bini gue karena bakalan ngeliput atau ngerekam dokumentasi. Nah, malam itu ternyata dapat info nggak jadi ada pertandingan karena dari pihak Predator atau lawannya itu terpapar COVID 2 orang gitu saat itu. Cuman oh ya sudahlah, akhirnya kita cuman sebentar di sana, habis itu pulang, kita makan di luar. Nah, setelah tanggal 19 itu, tanggal 20-nya gue ada main bareng Sunset Bintaro ya. Gue nggak tahu nama grupnya, cuman di Instagram namanya Sunset Bintaro. Jadi satu komunitas gitu, karena kebetulan teman gue pengen main juga malam itu di situ. Malam itu main, memang situasinya sore tuh udah nggak bagus ya, udah hujan ya. Nah, di situ gue sebenarnya badan gue kondisinya kurang begitu fit, kurang begitu enak gitu. Cuman karena udah terlanjur janji mau main, akhirnya kita berangkat main malamnya jam 6 waktu itu. Harusnya anak gue itu latihan, cuma nggak latihan karena hujan. Udah, habis itu main kita sampai malam, dan malam itu cuacanya dingin banget, asli dingin banget. Terus selesai main, besoknya gue drop. Berarti gue merasakan meriang panas dingin aja gitu, seperti orang nggak flu sih, gue merasa tidak kayak mau kena flu, cuman meriang kayak masuk angin gitu. Tapi gue nggak ada flu, nggak ada badan panas, nggak ada gitu. Dan gue merasa oh ya udah, ini berarti gue nggak masuk angin doang, karena gue nggak pakai jaket pas tanggal 20-nya mainnya. Biasa-biasa aja, cuma meriang, panas, nggak panas juga ya, nggak ada panas ya, karena kita cek suhu cuman 37 normal, cuma badan meriang aja, nggak enak, nggak seger gitulah pokoknya. Nggak ada flu, nggak ada batuk. Terus apa lagi? Ya badannya pegel-pegel aja. Pegel-pegel aja, linu-linu aja, udah. Terus 21, 22, 23-nya gue sempat syuting ke rumah teman gue juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konten di channel gue. Itu badan gue memang udah nggak beres rasanya. Wah, ngaco nih, pala berat, badan meriang, panas dingin. Cuman hilang timbul aja, nggak konstan gitu, sakit terus nggak. Dan ngerokok gue sama temen gue nyantai. Ada kok, nanti gue kasih cuplikannya. Aku minta kerokin kan.
Gue minta dikerokin sama bini gue kan. Pas dikerokin badan gue ungu-ungu semuanya. Oh fix dong, berarti masuk angin. Wah, keringet dingin lah, seger. Badan agak enteng, agak ringan, tapi pala tetap berat. Dan habis itu harusnya tanggal 24 itu, Kamis itu tuh gue ada jadwal syuting juga bareng temen gue yang sebelumnya yang udah gue datengin ini. Tapi gue nggak jadi. Gue nggak jadi ikut ke acaranya dia nih, hajatannya dia. Tapi paginya gue tetap ngambil footage buat dia. Gitu, gue tetap ngambil gambar buat dia nih. Dia tetap pergi ke hajatannya, sebelum dia pergi gue ambil gambar dulu. Bandel ya, gue tetap datang ke rumah orang gitu. Gue belum swab test karena memang nggak ada gejalanya sama sekali mirip dengan yang dibilang COVID pemerintah atau apalah. Gue nggak ada sama sekali mirip-miripnya. Sabtunya 26 Juni gue baru swab test. Anjir, gue baru seminggu berarti. Gue baru seminggu itu swab test dan akhirnya hasilnya gue dinyatakan positif SARS-CoV-2 hasil pemeriksaan dari Klinik Pratama Makmur Jaya. Oke, kalau bisa dilihat, kita foto aja deh. Oke, kita foto aja. Setelah dinyatakan positif, dan gue nyeselnya nyokap gue juga udah kena ternyata. Karena ya itu dia, mungkin ini kecerobohan gue, kesalahan gue juga. Dan gue merasa bersalah banget saat itu. Dan habis itu nyokap udah ngerasain gejala-gejala yang gak beres juga, udah enam orang. Gua, bini gua, anak gue 3, ada Radit, Raki, Rumi, sama nyokap gue, 6 orang. Tapi gue bingung nih, kalau gue misalnya ungsiin bini gue sama yang paling kecil, gue akan, yang ngurus gue siapa gitu. Nggak mungkin nyokap gue yang ngurus gue kan. Akhirnya kan bisa semua kan. Ya, akhirnya Setelah kamu ketahuan. karena udah ketahuan gue positif, semuanya akhir di swab, semuanya dicek. Yang positif pertama Radit sama Rumi yang positif. Jadi anak gue yang pertama sama yang paling kecil. Nah, gejala anak gue yang pertama, si Radit ini pagi-paginya uring-uringan, dia nangis-nangis, mungkin berat banget kali kepalanya ya, sakit badannya semuanya. Itu awalnya tuh Radit. Tapi Raki juga sama gejalanya. Raki juga sama gejalanya, tapi dia nggak ada ngerasa, nggak ada nangis atau. Tapi pas bisa negatif. Ya, ternyata Raki yang nomor Raki duluan yang itu. yang ya Raki yang punya gejala pertama kali sama Radit ini, ternyata hasilnya negatif. Pas dicek hasilnya negatif, padahal badannya tetap berasa hangat, berasa panas Pas gitu. swab, Pas apa? masih di swab tuh masih layu mukanya, masih ada Kurang seger ya. Kurang segar. Nah, nyokap gue akhirnya di swab juga, cuman kondisinya sudah buat gue memprihatinkan karena makan udah nggak bisa muntah-muntah. Setiap makan keluar lagi, badan hangat dingin sampai akhirnya malam harus dibawa ke rumah sakit, nggak dapat rumah sakit. Kita udah nyewa ambulan sampai 3 kali ya. Ambulan 3 kali dan akhirnya nah, habis itu setelah nyokap gue dicek ke rumah sakit dia, ternyata positif. Dan akhirnya nyokap gue nggak bisa dirawat di rumah sakit dia ini. Hanya dikasih obat sama dokter ya. Dikasih obat lambung, karena nyokap gue makan nggak bisa. Antivirus dan vitamin segala macam. Akhirnya dipulangin lagi siang itu. Dan itu yang ngawal bini gue. Di sini yang mau gue ceritain, yang mau gue angkat juga adalah bini gue saat ini tidak gue ungsikan kemana-mana dan dia berada di red zone.
di zona paling berbahaya karena satu rumah cuman satu yang kamu sama Raki ya. Sama Raki pun belum seger. Ya, Raki anak gue yang nomor 2 negatif dan bini gue negatif. Gitu. Dan gue yakin ini sih mukjizat. Ini bukan semata-mata dia punya imun yang super power akhirnya dia nggak kena. Tapi ini atas izinnya gue rasa. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia yang harus ngerawat gue sama nyokap dan anak-anak. Bisa bayangin nggak? Itu dia sampai sekarang, alhamdulillah, dari awal gue kena sampai gue sembuh negatif 3 kali swab. Ya, singkat cerita, gue panggil bini gue dulu ya kali ya, biar ngobrol lebih asik ya. Yuk, kita panggil kan ya lebay. Bangkunya kenapa nggak dibawa? Ini ada bangku. Oh, ini ada bangku ya. Nah, ini dia. Rambutnya gini sih. Nah, ini dia istri. Ini posisinya ininya blok ini nggak bagus nih. Iya kayak gini. Kamu kayak Venitari. Iya, nggak? kamu hari kurang beruntung. Kurang beruntung. Gue kayak Ari kurang beruntung. Iya bener juga sih. Kalau lebih miripnya sih Uya Kuya, bukan Ari kurang beruntung. Gue mau ngucapin buat bini gue juga terima kasih yang udah ngerawat dari awal banget sampai sekarang, dan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dia negatif. Gila loh, dalam satu rumah positif. Mungkin yang positifnya jelas banget tuh aku sama nyokap ya. Aku sama nyokap kan, dan dibilang gejala ringan tapi ini kasta flu-nya ya bukan flu biasa. Ini nggak bisa dibilang flu biasa. Ini cukup membahayakan, ya, orang bisa mati kok, orang bisa meninggal kok. Nah, di sini yang cuma ada sesak, gue doang, yang cuma ada sesak nafasnya di perjalanan terakhir gue mau sembuh. Terus udah gitu ya, gue sama bini gue tetap tidur seruangan. Kita tetap tidur satu ruangan sama Rumi juga ya, yang paling kecil ya. Gue sempet nafas gue tuh nggak beraturan, ritmenya nggak beraturan karena sesek, itu berasa sesek. Nah, gue nggak bisa ke rumah sakit. Terus satu, jangan lupa kalau misalnya kondisinya kayak aku kan negatif tapi jangan lupa tuh pas di rumah maskernya tuh 24 jam aku pakai masker terus, kecuali makan ya. Sarung tangan ya. Sarung tangan udah itu aja sih. Karena nyokap yang mandiin, harus ke kamar mandi ya bini gue sendiri gitu. Gue cuman nuntun aja gitu, cuman nuntun nyokap ke kamar mandi, udah selebihnya bini gue mandiin. Bayangin dia nggak pakai baju, kamu nggak pakai baju APD ya? Nggak pakai baju APD, cuma selesai semuanya, nyemprot disinfektan ke semua ruangan, ya aku mandi udah gitu. Nah, katanya infonya juga ini disinfektan tuh ada bahayanya juga ya, nggak ngerti juga sih kita, cuman kita tetap melakukan itu. Disinfektan ini untuk bagian luar. Iya, kita hanya menyemprot bagian luar aja. Ruangan yang bekas didudukin deh. Ya. Terus kayak tempat tidur kayak gitu. Sebatas itu aja. Mungkin sifatnya lebih menetralisir. Mungkin ya, kalau kita kurang ilmunya, mohon infonya juga. Ya palingan ya kita mencoba, kita ikhtiar lah gitu kan. Ikhtiar. Banyak yang bilang pakai disinfektan nih, coba kita ikutin dan kayak gitu. Satu itu aja. Terus pas lagi satu kamar tuh aku pun tidur pakai masker. Anak bayangin dua positif di dua positif ya, satu ruangan dua positif, satunya negatif. Nah, itu tetap harus kita yakin deh jaga imunnya tuh. Ya udah, jangan terlalu stres, lo harus santainya bukan berarti ya nyantai gitu. Cuman jangan terlalu ini nih jangan panik sih. Ya udah, sebenarnya sih aku kepikiran kalau malam tuh suka ngedrop sendiri, suka mikirin ada. Kamu baru nangisnya sekarang? Ini kamu nggak air mata buaya kan? Kamu kepikiran apa emang? Nggak macem-macem ya.
Kayak waktu pas mereka orang rumah pada sakit tuh banyak banget WhatsApp yang berita duka gitu ya. Itu sempet drop gitu kan. Cuman ya udah, ya aku nggak bisa nih kayak gini. Gue pengen lihat orang rumah pada sembuh gitu kan. Untungnya anak-anak tuh nggak terlalu drop. Cuman yang gue pikirin itu anak-anak tetap bagus ya. Anak-anak aktif semua. Itu yang ngebantu banget. Terus ya udah, yang bikin ngedrop tuh setiap gue denger nafas suami gue nggak bisa tidur. Pasti tidur itu di atas jam 1. Gue harus ngecek dia. Terus gue harus bolak-balik ke kamar mertua, ngintip ke kamarnya aman apa enggak. Gue takut jatuh gitu kan. Iya, nyokap sempet 3 kali jatuh ya. Iya gitu ya, tapi alhamdulillah udah berlalu. Mudah-mudahan aku sehat. Ya, amin. Terima kasih buat istri yang udah ngerawat ya. Jadi kalau nyokap gue tadi tuh sempet yang gue bilang jatuh itu, jadi dia tuh kayak ngerasa gini loh, mungkin karena udah tua ya, udah berumur, dia merasa ada apa nih dengan saya gitu, kenapa saya kok jadi begini saya. Nah, merasa udah di bawah alam sadar, nyokap nih seolah-olah kayak masih sanggup gitu, masih kuat mau jalan kemana. 3 kali jatuh malam-malam, mau ke kamar mandi nggak tahu mau ngapain. Wah, itu gue parno banget. Mana gue juga lagi terpapar, lagi kondisinya nggak fit, dan gue selalu berdua sama bini gue aja untuk merawat nyokap. Itu sih ya, paling itu sih hari ini mau gue sampein. Jadi buat teman-teman di luar sana, berhati-hati, stay safe, dan jangan menganggap remeh penyakit ini, karena COVID-nya memang ada. Jaga stamina, jaga imun, jangan lalai dari kondisi prokesnya juga. Dan pastinya kalau kena jangan panik, masih bisa disembuhkan, lawan penyakitnya. Oke? Udah banyak kok infonya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, coret-coret komen di kolom bawah. Oke? Thank you. Waktu gue harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.